Pemirsa, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkab Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda, saya sebagai di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh, tapi dapat barang bukti atau enggak kan, bisa tadi kopernya kosong aja. Dari jam berapa tadi? Tadi 1.5 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah. Intinya tadi sudah bisa digunakan? Iya, pesan saya Pak, ini ruang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali digelar. Sidang beragendakan pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan saksi ahli. Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen ke Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain menyerahkan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo. Sebagai dosen hukum pidana. Sidang sempat berlangsung panas saat tim kuasa hukum Roy Suryo mencecar ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak termohon. Ada sejumlah hal yang menjadi pertanyaan kubu Roy Suryo, diantaranya adalah dasar hukum penetapan tersangka, kemudian kualitas alat bukti, hingga penerapan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Mengambil, memindahkan, merusak, menghilangkan, Dengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon. Dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan, itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan, karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1 ini. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan juga pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan Komisi 3 DPR pun menjawab bahwa proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU perampasan aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan Undang-Undang Perampasan Aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoaks dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang.
ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal undang-undang perampasan aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung. Gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak lagi yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.